Rekan-rekan, hari ini saya ingin sharing tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta kepada saya ketika selesai saya memberikan training. Mereka bertanya kepada saya, Pak Indra, ketika saya sudah selesai belajar ikut training Bapak, apakah saya pasti bisa sukses di bidang penjualan? Wow, menarik banget nih. Saya mengatakan kepada mereka rasanya kurang fair. Saya sudah menjalani proses menekuni bidang penjualan selama kurang lebih 25 tahun. Dan masih banyak proses-proses kerja yang saya perlu amati, yang perlu saya rasakan, lalu perlu saya perbaiki sehingga saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tetapi rekan-rekan yang baru selesai ikut training kurang lebih 6 jam, langsung ingin bisa sukses. Menurut saya, bisa sih kalau kebetulan Anda datang ke klien butuh produknya dan langsung tidak terlalu banyak hambatan terjadi closing penjualan. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa terjadi seperti itu terus-menerus? Itu hanya sebuah kebetulan. Tetapi ketika kita sudah belajar, kita terinspirasi, kita melakukan berulang kali sehingga menjadi sebuah habit, maka dimanapun, kapanpun kita akan bisa mengulangi prosesnya, meskipun tidak 100% langsung sempurna. Nah, rekan-rekan, saya ingin bagikan sebuah konsep yang sangat penting ketika rekan-rekan memahami bahwa setelah selesai training, itu tidak langsung serta-merta membuat Anda langsung sukses di bidang penjualan. Saya izin sharing screen saya. Jadi ketika si A ikut sebuah training tentang salesmanship, maka si A akan mendapatkan pengetahuan, akan mendapatkan knowledge. Dan knowledge ini nggak akan menjadi apa-apa ketika tidak ada tindak lanjut. Dulu saya berpikir knowledge is a power, tetapi sekarang saya berubah karena saya melihat pada diri saya sendiri ketika saya banyak belajar, saya tidak mempraktekkan apa yang saya pelajari, maka saya juga tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang saya pelajari. Lalu setelah mendapatkan pengetahuan, tentu saja kemungkinan akan mendapatkan inspirasi. Inspirasi atas pengetahuan baru yang kita dapatkan itu adalah titik awal sebuah perubahan yang bisa kita dapatkan. Titik awal sebuah perubahan. Lalu setelah terinspirasi, perlu ada tindakan, perlu ada tindak lanjut, yaitu praktek. Ketika kita belajar bagaimana cara buat appointment, bagaimana cara buat janji dengan klien, maka kita perlu praktek. Pasti ketika kita praktek akan ketemu hambatan, dan hambatan itu yang membuat kita akan maju. Jangan alergi, jangan tidak mau ketemu dengan tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan. Setelah kita action, setelah kita bertindak, setelah kita praktek, apakah cukup hanya sekali? Apakah cukup hanya 5 kali? Apakah cukup hanya 10 kali? Bisa jadi belum cukup. Maka kita perlu mengulangi terus-menerus, lakukan lagi sambil melakukan evaluasi. Apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, lalu suatu saat ketika kita melakukan hari demi hari menjadi lebih baik, maka kita melakukannya sudah tanpa melalui proses banyak berpikir. Itulah yang disebut sudah terjadinya habit. Berarti setelah action perlu pengulangan. Setelah terjadi pengulangan, terus-menerus lakukan evaluasi, baru akan menjadi habit. Kebiasaan yang sudah kita lakukan untuk
mengundang calon pelanggan kita. Nah, pada saat kita sudah terampil mengundang, pada saat kita tidak terlalu banyak proses berpikir, dan kita sudah merasakan apa yang kita lakukan dengan penuh perasaan, itulah sudah terjadi yang namanya state of being. Jadi state of being itu adalah ketika pikiran dan perasaan sudah menyatu. Apa yang terjadi ketika pikiran dan perasaan sudah menyatu? Kita melakukannya santai, kita melakukannya rileks, dan tidak terlalu banyak melakukannya dengan proses berpikir. Ini sebuah proses, rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan sudah ikut training, sabar dulu, lakukan dulu. Kan rasanya tidak terlalu fair ketika seseorang yang sudah berkecimpung di industri penjualan puluhan tahun, lalu rekan-rekan belajar 6 jam, ikut training 1 hari, lalu hasilnya, skillnya, keterampilannya bisa sama dengan rekan yang sudah berkecimpung selama puluhan tahun. It is not fair. Jadi rekan-rekan, kesimpulannya, ketika kita mendapatkan sebuah inspirasi, itu adalah awal untuk kita melakukan transformasi perubahan. Awal transformasi perubahan bukan sebuah akhir. Kita terus melakukan lebih baik hari demi hari, selalu ada ruang bagi kita untuk memperbaiki sebuah proses sehingga apa yang kita dapatkan, hasil yang kita dapatkan akan lebih baik. Sampai jumpa rekan-rekan. Saya akan sharing kepada Anda topik-topik lainnya. Terima kasih.